Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai alat ukur dan pengukuran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih alat ukur dan apa juga pengukuran itu. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ukuran benda yang ada di sekitar kita. Misalkan mistar, neraca, stopwatch, seperti itu. Sedangkan pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang sudah ditetapkan sebagai suatu satuan. Jadi, pengukuran adalah kegiatan mengukur. Misalkan, mengukur panjang meja menggunakan meteran. Macam-macam alat ukur. Yang pertama, ada mistar atau penggaris. Ini untuk mengukur panjang. Kemudian, ada meteran. Ini juga untuk mengukur panjang. Jangka sorong juga alat ukur panjang. Mikrometer sekrup juga alat ukur panjang. Macam-macam alat ukur yang lain, ada stopwatch mengukur waktu, multimeter digunakan untuk mengukur tegangan, arus maupun hambatan listrik. Neraca digunakan untuk mengukur massa dan termometer untuk mengukur suhu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter benda. Kalau benda memiliki diameter, berarti benda tersebut berbentuk lingkaran. Jangka sorong juga digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Misalkan anak-anak ingin mengukur ketebalan dari uang koin, bisa menggunakan alat jangka sorong ini. Nah, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagian-bagian jangka sorong. Ada rahang tetap atas, ada rahang tetap bawah, ada rahang sorong atas. Kemudian ada tombol kunci, skala utama yang ada di atas, kemudian skala nonius yang di bawah, ada rahang sorong bawah, kemudian bendanya diletakkan di situ, dan tangkai ukur kedalaman. Alat yang kedua adalah mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur diameter dan ketebalan benda yang memiliki ukuran tipis, seperti kertas, aluminium, kawat, dan kabel. Jadi kalau benda yang akan diukur itu lumayan tipis, maka alat yang tepat untuk digunakan adalah mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup ada poros tetap yang tidak bisa digeser, kemudian ada poros geser, ini yang bisa disesuaikan dengan ukuran benda, ada pengunci supaya bendanya tidak jatuh, skala utama yang ada di batangnya, skala nonius yang ada di ekornya, pemutar untuk menyesuaikan skala, raket atau pengunci, dan frame. Kemudian multimeter.
Multimeter ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik, hambatan listrik, dan arus listrik. Bagian-bagian dari multimeter ada skala jarum, skala penunjuk, skrup pengatur jarum, skala tegangan DC, saklar pemilih, ini bisa disesuaikan ketika akan mengukur tegangan, arus, atau hambatan. Skala arus DC, skala ohm, itu untuk mengukur hambatan. Ada terminal atau kabel, skala tegangan AC, dan tombol pengatur 0 ohm. Untuk cara membaca alat ukur jangka sorong, mikrometer, skrup, dan multimeter, silakan perhatikan video berikut. Hari ini kita akan belajar cara membaca alat ukur jangka sorong, mikrometer, skrup, dan multimeter. Yang pertama adalah jangka sorong. Nah, untuk membaca alat jangka sorong ini, kita harus tahu skala utama atau kita tuliskan SU, skala nonius kita tuliskan SN, dan hasil pengukuran. Untuk skala utama itu adalah skala yang di atas, sedangkan skala nonius itu yang di bawah. Nah, batas dari skala utama itu kita lihat sampai dengan angka 0 di bawah ini datang, kita tandai depannya sampai dengan angka terdekat. Maka kita peroleh 4,12345. Maka skala utamanya adalah 4,5 mm. Kemudian skala nonius kita lihat yang lurus garisnya antara skala bawah dengan skala atas. Ini tidak lurus. Nah, ini skala atas dengan skala bawahnya lurus, maka dia adalah skala noniusnya. Tetapi kita harus membacanya dari skala bawah. 0, 1, 2. Kemudian kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 mm. Maaf, 0,1 mm. Sehingga skala noniusnya 0,2 mm. Untuk hasil pengukurannya, tambahkan skala utama dengan skala nonius. Maka kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 4,7 mm. Paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke alat ukur yang kedua, yaitu mikrometer, skrup. Sama, dia juga memiliki dua skala, yaitu skala utama yang ada di batangnya sini dan skala nonius yang ada di ekornya sini. Nah, cara menentukan skala utamanya, kita lihat bahwa dari angka di ujung sini sampai dengan batas antara skala utama dengan skala nonius, maka kita hitung 3, kalau di bawah sini setengah, 3 setengah, 4, 4 setengah, 5, 5 setengah. Karena sudah dibatasi, maka skala utamanya adalah 5,5 mm. Sedangkan skala noniusnya adalah skala yang lurus dengan garis tengah dari skala utama ini. Nah, ini kita tandai sebagai skala nonius. Kemudian kita hitung, karena di sini 30, di atasnya 35, sehingga angkanya naik ya, 30, 31, 32, 33. Kalikan ketelitian dari mikrometer, skrup, yaitu 0,01 mm. Berapa? 0,33 mm. Hasil pengukurannya sama, kita
tambahkan 5,5 tambahkan 0,33 mm, maka hasil pengukurannya kita temukan 5,83 mm. Udah ya. Alat ukur yang terakhir yaitu mengenai multimeter. Nah, untuk multimeter ini mudah. Kita melihat skala yang ditunjuk itu adalah skala yang ditunjukkan oleh jarum. Kemudian skala maksimum itu adalah angka terbesar di skala sini kalikan batas ukur. Skala yang di bawah yang dicolok oleh kabel. Maka skala yang ditunjuk adalah angka 3. Skala maksimalnya adalah angka tertinggi di sini, yaitu angka 5. Kalikan batas ukurnya yang dicolok oleh kabel angka 5. Ini bisa dicoret ya. Maka hasil pengukurannya adalah 3 ampere. Paham? Nah, setelah kalian memahami dan mengetahui cara membaca alat ukur, maka kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut. Nomor 1 itu adalah jangka sorong, nomor 2 mikrometer sekrup, dan nomor 3 multimeter atau ampermeter. Semoga bermanfaat dan selamat berlatihan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.